Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dia Cahaya Nugraha, NRP 1519100000027 dari Teknik Instrumentasi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang control switch dalam mata kuliah Electrical Power Conversion System. Lanjut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang saklar. Saklar atau yang biasa kita sebut dengan saklar listrik itu komponen atau perangkat yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik. Saklar dalam bahasa Inggris sendiri biasanya disebut dengan switch. Nah, switch ini salah satu komponen atau alat listrik yang paling sering dipakai. Hampir semua peralatan elektronika dan listrik memerlukan saklar untuk menghidupkan atau mematikan listrik yang digunakan. Nah, pada dasarnya saklar sendiri itu terdiri dari dua bilah konduktor yang biasanya adalah logam yang terhubung ke rangkaian eksternal. Saat kedua bilah konduktor tersebut terhubung, maka terjadi hubungan arus listrik dalam rangkaian. Nah, sebaliknya, jika kedua konduktor tersebut dipisahkan, maka listrik akan ikut terputus. Saklar yang paling sering ditemukan dan digunakan oleh manusia sendiri itu dengan satu atau lebih pasang kontak listrik. Setiap pasangan kontak umumnya terdiri dari dua keadaan atau yang disebut dengan state. Kedua keadaan tersebut diantaranya adalah keadaan close atau tertutup seperti pada gambar di sebelah kanan ini, dan keadaan open atau terbuka. Nah, close ini artinya terjadi sambungan aliran listrik, sedangkan saat open maka adanya atau terjadinya pemutusan aliran listrik. Nah, berdasarkan dua kondisi ini, saklar umumnya menggunakan istilah NO atau normally open untuk saklar yang keadaan terbuka pada kondisi awal. Ketika ditekan, saklar yang NO tadi atau yang normally open itu berubah menjadi tertutup close atau on. Sedangkan saat kondisi NC atau normally close, saklar yang berada pada keadaan tertutup atau awalnya tuh close itu beralih ke keadaan terbuka open ketika ditekan. Jadi kebalikan dari normally open tadi. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang transfer DC. Transfer DC sendiri adalah pengukuran statis yang tidak dinamis. Sinyal diasumsikan statis sehingga kecepatan perangkat tidak mempengaruhi hasil. Jika kita melakukan simulasi yang sama, hasilnya akan bervariasi tergantung pada kecepatan RAM. Lalu di sini ada yang namanya CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Nah, dia ini dikenal sebagai Complementary Symmetry Logam Oksida Semikonduktor. Nah, dia ini jenis transistor efek medannya MOSFET yang menggunakan pasangan komplementer dan simetris MOSFET tipe P dan tipe N untuk fungsi logika. Nah, teknologi CMOS sendiri digunakan untuk membangun chip sirkuit terpadu atau di komponen elektronika ada IC seperti kayak mikroprosesor, mikrocontroller, chip memori, dan rangkaian logika digital lainnya. Teknologi CMOS juga digunakan untuk sirkuit analog seperti sensor gambar, konverter data, sirkuit RF, dan transceiver yang terintegrasi untuk berbagai jenis komunikasi. Nah, lalu ada dua karakteristik penting dari perangkat CMOS. Nah, dia ini kekebalan kebisingan yang tinggi dan konsumsi daya statis yang rendah. Itu karakteristiknya. Nah, karena satu transistor dari pasangan MOSFET selalu mati, maka kombinasi seri menarik daya yang signifikan selama peralihan antara keadaan hidup dan mati. Akibatnya, perangkat CMOS ini tidak menghasilkan panas buangan sebanyak bentuk logika lainnya, seperti logika NMOS. Lalu, dengan karakteristik ini, maka CMOS ini mengintegrasikan kepadatan tinggi fungsi logika pada sebuah chip. Karena alasan inilah
CMOS ini jadi teknologi yang paling banyak digunakan untuk diimplementasikan dalam chip VLSI. Lalu pada gambar PowerPoint ini yang sebelah kiri ada hubungan arus atau tegangan transistor CMOS, di mana WN dan LN, W dan WP dan LP masing-masing adalah dimensi transistor N dan P. Inverter dari CMOS memiliki 5 wilayah operasi. Dengan mempertimbangkan kondisi statis terlebih dahulu di wilayah 1, di mana VIN sama dengan logika 0, maka transistor P menyala penuh, sedangkan transistor N dimatikan sepenuhnya. Jadi tidak ada arus yang mengalir melalui inverter dan output terhubung langsung ke VDD melalui transistor P. Lalu selanjutnya akan membahas tentang NMOS. NMOS sendiri, NMOSFET atau jenis MOSFET. Jadi dia ini transistor yang terdiri dari sumber tipe N dan dibagi dan disubstrat jadi tipe P. Ketika tegangan diterapkan ke gerbang, lubang di tubuh jenis P substrat didorong menjauh dari gerbang. Nah, ini memungkinkan pembentukan saluran tipe N antara sumber dan saluran, dan arus dibawa oleh elektron dari sumber ke saluran melalui saluran tipe N yang diinduksi. Gerbang logika dan perangkat digital lainnya yang diimplementasikan menggunakan NMOS dikatakan memiliki logika NMOS. Nah, ada 3 operasi dalam NMOS sendiri, ada cut-off, triode, dan saturation. Logika NMOS ini mudah dirancang dan diproduksi, tetapi sirkuit dengan gerbang logika NMOS menghilangkan daya statis saat sirkuit dalam keadaan idle, karena arus DC atau arus DC mengalir melalui gerbang logika ketika outputnya rendah. Lalu di sini ada PMOS atau PMOSFET, itu termasuk jenis MOSFET. Transistor ini terdiri dari sumber tipe P dan dibagi jadi substrat tipe N. Kalau tadi tipe P, sekarang tipe N. Ketika tegangan positif diterapkan antar sumber dan gerbang, maksudnya itu tegangan negatif antara gerbang dan sumber, saluran tipe P terbentuk antara sumber dan saluran dengan polaritas yang berlawanan. Arus terbawa oleh lubang dari sumber ke saluran melalui saluran tipe P yang diinduksi. Lalu tegangan tinggi di gerbang akan menyebabkan PMOS ini tidak melakukan, sedangkan tegangan rendah di gerbang yang akan menjadi penyebab. Gerbang logika dan perangkat digital lainnya diimplementasikan menggunakan PMOS, dikatakan memiliki logika PMOS. Nah, teknologi PMOS ini biayanya rendah dan memiliki kekebalan kebisingan yang baik. Lalu, apa sih bedanya NMOS dan PMOS? NMOS dan PMOS itu bedanya, NMOS dibangun dengan sumber tipe N dan ditiriskan dan substrat tipe P. Sedangkan PMOS kebalikannya, dia dibangun dengan sumber tipe P dan ditiriskan dan disubstrat dengan tipe N. Dalam NMOS, elektron menjadi pembawa, sedangkan dalam PMOS, lubang adalah sebagai pembawa. Ketika tegangan tinggi diterapkan ke gerbang, NMOS akan melakukan, sedangkan PMOS tidak akan melakukan. Selanjutnya, ketika tegangan rendah, NMOS tidak akan melakukan dan PMOS yang melakukan atau menyalakan. NMOS dianggap lebih cepat dari PMOS karena pembawa di NMOS merupakan elektron yang bergerak 2 kali lebih cepat dari lubang yang merupakan pembawa di PMOS. Tetapi perangkat PMOS lebih kebal terhadap kebisingan daripada perangkat NMOS. Lalu kita akan membahas tentang MOSFET. MOSFET sendiri adalah Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Nah, MOSFET ini perangkat semikonduktor yang secara luas digunakan sebagai switch dan sebagai penguat sinyal pada desain dan difabrikasi dengan single chip karena ukurannya sangat kecil. MOSFET ini memiliki 4 gerbang, ada source, gate, drain, dan body. MOSFET bekerja secara elektronik
memvariasikan sepanjang jalur pembawa muatan, elektron, atau hole. Muatan listrik masuk melalui saluran pada source dan keluar melalui drain. Lebar saluran dikendalikan oleh tegangan pada elektroda yang disebut dengan gate atau gerbang yang terletak antara source dan drain. Nah, lalu terisolasi dari saluran di dekat lapisan oksida logam yang sangat tipis. Kapasitas MOS pada komponen ini adalah bagian utama. Lalu, terakhir ada MOSFET dalam spesifikasi switching. Yang pertama ada ID dan IM adalah arus rata-rata dan puncak. Ini untuk menilai kesesuaian dalam rangkaian daya. Lalu tegangan pemblokiran puncak BVDSS untuk menilai kesesuaian dengan sirkuit daya. Lalu on state resistance RDS ketika on itu untuk menilai rugi konduksi. Lalu IDSS pada saat status off untuk menilai kerugian pemblokiran. Lalu impedansi thermal untuk membantu desain thermal. Lalu ada mengganti waktu saat TD on, TR, lalu TD mati, TF, lalu VGS, RGS. Lalu untuk perancang rangkaian penggerak dan untuk memilih frekuensi switching. Lalu tegangan ambang, VGS, untuk perancang rangkaian penggerak. ISD, arus dioda untuk mengevaluasi kehilangan konduksi. Lalu waktu pemilihan dioda tunggu TRR untuk menilai kemampuan frekuensi tinggi. Lalu yang terakhir, kapasitansi input CISS, COSS, dan CRSS ini untuk mendesain rangkaian penggerak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.